Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng suhu yang episode pertamanya itu berbulan-bulan yang lalu ya. Setelah kita bahas kopi, kita loncat membahas tentang Ramadan. Nah, kebetulan yang kami undang ini Bapak Ilham sebagai Bapak Guru di salah satu madrasah aliyah. Dan juga beliau mengampu mata pelajaran fikih. Mantap, pas bisa nying Ramadan ya. Pas bisa nying Ramadan. Nah, saya ingin bertanya beberapa, boleh ya? Ya, Mas pasti boleh mata Iya, kerja. Datang pasti sudah siap. Nah, sebelum bertanya, coba cerita dulu lah pengalaman Ramadannya gimana? Untuk tahun ini ya, dengan tahun-tahun sebelumnya nih ada perbedaan. Ada tahun-tahun sebelumnya kan statusnya masih bujang nih. Itu kan artinya belum nikah. Nah itu berbeda sekali ya dengan sekarang. Alhamdulillah sekarang terasa lebih nikmat. Jarang kesiangan kalau masih belum nikah, banyak nggak sahurnya. Banyak Jadi, kesal nggak karena sahurnya. nggak ada Kalau yang sekarang ngegoyang-goyang ya. iya. Kalau sekarang alhamdulillah nggak pernah tuh istilahnya nggak sahur. Bahkan kalau melihat ke dalam sebuah hadis bahwa eh, sahur itu merupakan suatu keberkahan, bukan hanya sebatas makan tetapi juga ada keberkahan di sana. Kenapa ada keberkahan? Juga di sana dilatih orang agar supaya lebih bangun lebih awal. Oh iya. Namun ada salah kaprah nih. Gimana? Biasanya salah kaprahnya orang udah sahur dia langsung tidur. Itu yang salah kaprah. Yang tepatnya itu setelah bangun, makanya sahurnya disunahkan diakhirkan. Agar apa? Ya kalau lebih awal itu tadi ya, Ya. tidur lagi, harusnya diakhirkan. Makanya nyambung udah sahur, imsak, masuk waktu Oh subuh. iya. Masuk berjamaah Aduh. subuh. Sehingga yang 30 hari Ramadan pelatihan bangun awal itu menjadi kebiasaan di 11 bulan selanjutnya. Itu harusnya gitu. Saya tertampar nih. Betul tidak ya? Orang makan sahurnya bagus sekali, semangatnya Iya. bangun jam 3. Tapi udah makan dia tidur lagi. Ya itu salah 10 menit kaprah sebelum sekali. subuh itu udah tidur. Ya, tidur Setelah lagi. subuh jam 6. Nah, itu salah kaprah. Itu salah kaprah. Oh, jadi itu ya. Itu ya itu ada. Kalau dulu saya mengira bahwa kenapa harus bangun di jam 3 ya, biasa jam Iya. 3 itu untuk sholat tahajud dulu dan lain Qiyamulail sebagainya. ya, qiyamulail. Tapi ternyata memang untuk terbiasa bangun subuh ya. Bangun lebih awal gitu ya. Iya. Itu masih salah kaprah gitu ya. Dan alhamdulillah untuk setelah tahun ini karena sudah nikah nih ya, Iya. itu lebih teratur lagi karena mengakhirkan sahur pun karena memang nasi udah siap. Tuh, karena sudah ada yang nyiapin. Kalau dulu mah gak bisa ngakhirin sahur deh. Karena apa? Ya gak bisa masak masak di waktu akhir Di akhir, gitu iya. ya. Harus pasti bangun harus lebih awal gitu ya. Jadi Itu tidur luar jam biasa. Tidur lagi. itu yang, Tapi ini beneran ilmu baru ya. Berkahnya memang seperti iya. itu. Terus ceritanya kan tadi sebelum nikah dan sudah nikah nih, Iya. ada yang bilang momen Ramadan kali ini tuh rasanya agak beda, senang nggak hype kayak dulu waktu kecil kan. Oh iya. Kok bisa beda kayak dulu? Enggak ngerasa gitu nggak? Ya jelas lah. Kalau waktu itu kan, waktu masih belum nikah atau sekarang ya, karena memang dilihat dari umur, Iya. nggak mungkin kan main kucing-kucingan di waktu tarawih. Iya. Oh iya, kalau muda itu, jadi Ramadan itu benar-benar bahagia, main petasan, Beli kucing-kucingan. petasan segini nih. Iya, perang sarung. Misalkan salah satu merek ini damage-nya lebih bagus. Iya. Ini lembek gitu ya. Itu kan kebahagiaan yang memang dirasakan di waktu masih anak-anak. Iya, betul. Gitu. Sekarang beda. Tapi memang di dalam sebuah hadis bahwa sebenarnya saum itu adalah kebahagiaan.
As-saumu farhatani. Saum itu dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, farhatun inda liqa'i robbi. Jadi kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika nanti suatu saat di akhirat bertemu dengan Allah. Jadi ini di dunia, ini di akhirat. Nah, di dunia kenapa dikatakan kebahagiaan ketika berbuka ya? Nah, ini contoh dari pola makan. Kebahagiaan dari pola makan. Di hari biasa misalkan seorang ayah makannya kapan? Pulang bekerja, misalkan sendirian. Anaknya makannya pulang sekolah. Ibunya kapan aja seingatnya ya, kalau ibu ya. Nah, di bulan Ramadan mau ayahnya, mau ibunya, mau anaknya, semuanya makan bareng. Dan hari itu tidak didapat di hari-hari yang lain. Bukankah itu sebuah kebahagiaan? Itu kebahagiaan. Orang nggak usah orang tua ya, pas waktu mau maghrib nih. Kalau di hari biasa nyari anaknya itu susah banget. Lihat tuh Iko nggak di mana. Iko kemana? Punten adeden menakan Iko tuh. Nah itu kan di hari iya di lapangan misalkan kalau hari biasa. Tapi di bulan Ramadan mau maghrib orang tuanya nggak usah nyari. Anaknya lari-lari, wah, adik-adik, mah 5 menit deh, Pak. Itu kebahagiaan, hanya sifat kebahagiaan kecil gitu ya. Nah, itu luar biasanya Ramadan. Dan yang kedua, kebahagiaan nanti ketika bertemu dengan Allah. Itu merupakan ya keberkahan dan kebaikan di bulan Ramadan, salah satunya itu. Ya, terasa banget. Terasa ya, benar, kumpul keluarga makan tadinya bareng, masing-masing kan, jadi masing-masing berkumpul di 2 waktu dalam satu hari itu kebahagiaan sekali menurut saya pribadi gitu ya. Yang jelas nampak gitu ya, itu indah sekali. Terus gini nih, kan Pak Ilham nih sebagai bapak guru ya, bapak guru nih. Gimana nih cara menahan emosi, nafsu atau apapun itu kalau misalkan sedang bersinggungan dengan anak-anak di sekolah ya? Kan karena anak-anak itu tidak semuanya baik, tidak semuanya kurang baik ya. Ada yang hyperaktif gitu. Iya gitu ya. Nah, ini berbicara mengenai apa yang kita rasakan terhadap siswa yang memang berlainan sikap misalkan ya. Hyperaktif. Ya, ieu mah bager ya, terus lah bager mah gitunya. Nah, ieu mah luar biasa gitu ya. Nah, justru di sana justru lebih meningkatkan kualitas itu karena hal-hal seperti itu. Justru karena dengan kesabaran kita, justru itu meningkatkan kualitas dan level kita. Tuh cara penanganannya. Jangan sampai ketika menasehati sesuatu itu dengan kondisi marah. Hei, misalkan kamu pulang, kenapa kamu enggak ini misalkannya marah ke anaknya. Yang sampai itu bukan nasihat nantinya, nanti marah yang akan sampai kepada gitu. Makanya bisa jadi anak itu bisa jadi benci atau tidak suka dengan kita. Tetapi ketika kita menerima sikap dia, bersabar atas hal itu, bersabar atas ucapannya, kemudian hati setelah tenang sampaikan secara baik-baik, karena hati akan berbicara dengan hati akan sampai. Makanya nanti ketika hal itu direalisasikan misalkan ya, orang anak yang tadi itu justru akan lebih dekat dengan kita, dan ketika bertemu di luar pun dia akan nyapa. Itu luar biasanya orang-orang yang dikatakan hyperaktif itu ya. Itu yang pengalaman pribadi. Justru saya lebih dekat kepada orang anak-anak seperti itu ya, karena memang harus ditangani kan. Jadi intens kan pembicaraan. Kalau orang yang ya biasa aja gitu ya, komunikasi jarang, mungkin hanya sebatas sedikit saja bertegur sapa saja. Tapi kan kalau anak seperti itu, kenapa si fulan ini demikian, kan itu kan meningkatkan keakraban. Jangan salah kaprah ya, jangan sampai mengedepankan emosi dan marah ketika menasihati anak. Itu sih yang paling pokok ketika berhadapan dengan anak-anak seperti itu pengalaman pribadi sih. Itu anak dekat sekali ya, akhirnya gitu ya, ujungnya gitu ya. Tapi nggak pernah godin, Pak? Godin ya kalau sejak usia balik belum pernah, alhamdulillah. Tapi pas ya kalau sebelum usia balik mah ya mungkin godin ya kebiasaan. Tapi alhamdulillah sejak usia balik gak pernah godin tuh ya, karena memang
keluarga, terutama dari kakek ya, itu sangat religius sekali. Iya. Iya itu. Kiat-kiatnya biar kan ini banyak nih anak-anak pemuda sekarang tuh gampang untuk godin karena memang fasilitasnya juga gampang gitu. Hmm. Supaya tidak seperti itu kayak gimana? Yang paling pokok itu adalah kesungguhan terhadap saum itu tersendiri ya. Karena justru jika memang benar-benar kita niat saum, puasa, jangankan tergiur dengan makanan ya. Iya. Dengan sesuatu yang buruk pun saum itu akan mencegah pelakunya dari hal yang buruk. Contoh, ini Dwiko misalkan benar-benar nih saum nih ya. Nah, saum. Pas mau ngobrolin saya di belakang misalkan, ya ilhamnya seperti ini, lagi saum, mencegah si pelakunya dari berbuat maksiat. Bukan internet, ada yang seksi, saum. Kalau saum yang betul akan menjaga menjaga si orang yang saum tersebut dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Tapi kalau yang godin justru itu lebih, jangan menghukumi bahwa dia adalah seseorang yang berperilaku jelek, tetapi memang lebih kepada saya menganggap itu salah pandang, salah cara berpikir. Bahwa dengan melakukan hal seperti itu hilang rasa lapar mereka itu akan hilang. Salah. Saum itu hanya memindahkan waktu makan dan lebih teratur. Yang tadinya makanan jam 7 itu lebih diawalkan sebelum fajar misalkan. Dan yang tadinya jam 2 sore dipindahkan setelah maghrib. Adapun mereka yang merasa lapar itu bukan karena saumnya, tapi lebih kepada bahwa kita itu adalah manusia. Betul tidak? Saum atau tidak saum, lapar itu akan datang. Tanya kepada orang yang godin. Setelah dia makan di jam 7, ngagodin jam 7. Tanya jam 10-nya, tanya jam 12-nya, apakah dia lapar lagi atau tidak? Lapar lagi mungkin. Sorenya jam 3-nya lapar lagi. Itu bukan karena saumnya, tapi lebih kepada kita manusia. Dan saum itu menahan syahwat terhadap hal-hal itu. Al-imsaku itu menahan gitu ya. Tapi ya karena kalau misalkan sebelum masuk bulan puasa ya, biasanya jam 12, padahal pagi-pagi sarapan ya, jam 7 sarapan, jam 12, jam 1 itu udah kerasa lapar gitu. Nah itu dia. Tapi sekarang ya biasa aja padahal ya. Iya, itu luar biasanya saum gitu ya. Makanya jangan salah cara pandang, salah berpikir bahwa dengan saum itu kita akan kelaparan. Jangan salah seperti itu. Di saum atau tidak saum, lapar itu akan datang. Itu. Jadi tanu ngagoding kitunya sok we anjeun misalkan ya makan pagi-pagi ngagodin susulumputan jam 7, nanti zuhur kamu akan apa? Lapar deui. Nanti pas pulang ke rumah datang maghrib, kamu tidak akan merasakan indahnya penantian azan maghrib. Maghribnya akan biasa saja. Bisa saja di depan keluarganya dia senyum ambil makanan, tapi hatinya tidak akan. Betul tidak? Karena apa? Ya enggak saum, apa yang membuat kita bahagia? Sama aja gitu. Karena itu ya. Iya, mantap. Iya. Itu kebahagiaan loh. Mau nanya seberapa menit dia ada gitu. Gitu ya. Orang lebih teliti. Menit deui. Mau nempuan jam. Orang yang yang saum itu jangankan pagi-pagi ya. 1 menit menjelang adzan saja dia enggan untuk berbuka. Iya, betul banget. Itu kekuatan saum. Makanya tips yang pertama, niat dengan sungguh-sungguh bahwa kita saum ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tips dari saya. Gini Pilham, ada pertanyaan nih dari warga internet. Sahabat internet plus 62 ya tentunya ya. Plus 62 nih. Pertanyaan pertama ini dari Taufik. Pertanyaan bahasa Sunda Yos. Iya, sudah orang Sunda. Ayeuna teh kan musimna TikTokan. Iya. Terus aya nu live tarawehan imamna, terus aya nu komen pro sareng kontra. Jadi sebenarnya boleh gak? Bahasa Indonesia kira. Jadi sebenarnya boleh gak live ibadah di TikTok? Soalnya ada yang beranggapan pengen digip cenah.
Gitu cek netizen nu teu setuju. Iya. Jadi fenomena yang kemarin jadi lagi mengimami tapi live TikTok. Ya, kembali lagi kepada si pelaku orang yang menyiarkan tersebut. Yang menjadi permasalahannya, jika memang itu untuk dakwah, jelas itu berbuah kebaikan. Tetapi jika hanya untuk mengambil keuntungan duniawi, maka kembalikan kepada apa yang dia lakukan sebelumnya. Justru kaidah ada wal umuru bima qasidiha, ada innamal a'malu binniyat gitu ya. Itu lebih kepada mengembalikan hukum kepada si orang yang melakukan kegiatan tersebut. Kita tidak bisa memponis seseorang, bah imam ini disiarin nih pasti niatnya ria. Kita gak bisa menilai dengan hal seperti itu gitu ya. Karena memang misalkan kita lihat channel-channel di luar negeri, seorang imam itu disiarkan tarawihnya, sholat fardunya yang khusus untuk orang sholat yang dijaharkan, dikeraskan, itu kan disiarkan, itu direkam. Nah itu lebih, kita tidak bisa menghukumi pribadinya, itu hanya pribadinya dan Allah yang menilai hal yang demikian gitu ya. Tapi mudah-mudahan untuk hal itu saya berharap bahwa itu adalah ladang dakwah ya. Amin. Tidak ditukarkan dengan hal-hal yang lain itu ya. Gitu ya, baik. Betul. Ya, lanjut ya pertanyaan kedua. Ini dari was awas was awas ya. Mana? Oh ya, hukum menyikat gigi di siang hari dan apakah sah imam taraweh yang bacaannya cepat secepat buruk? Nah, ada dua pertanyaan ya. Iya. Ini berkaitan dengan sikat gigi, berkaitan dengan tarawih. Sempat viral kan di Indonesia yang 7 menit. 7 menit ya. Cek. Ya. Pertanyaan pertama mengenai sikat gigi di siang hari ya, tentunya di siang hari. Nah, di sini terlepas dari hukum yang menjadi perselisihan tentang hukum yang tidak memperbolehkan dan yang memperbolehkan, sikap seorang muslim terhadap sebuah perselisihan adalah menghindari dua perselisihan tersebut ya. Makanya saya lebih tidak menghukumi hukum sikat gigi di siang hari, lebih kepada jawaban saya kepada tips agar terhindar dari perselisihan tersebut. Tipsnya adalah ketika kita setelah melaksanakan sahur, nah jangan tidur lagi, sikat gigi ya, lalu sholat subuh. Itu kan terhindar dari perselisihan. Daripada kita di sini baca referensi ini memperbolehkan dengan alasan karena memang mulut itu harus dalam keadaan wangi ketika misalkan beribadah, baca Quran, sholat gitu ya. Di satu sisi tidak memperbolehkan karena atau makruh, bisa jadi sampai makruh. Karena apa? Ditakutkan ketika memasukkan air ke dalam mulut ada yang tertelan. Nah, terlepas dari perselisihan tersebut gitu ya, nanti netizen kan ragu. Iya, ada alasannya. Ini ada argumennya. Bingung kan? Nah, maka solusi dari saya adalah tipsnya setelah selesai sahur bersihkan giginya. Itu saja tips dari saya gitu ya. Jadi terlepas dari dua hukum yang berselisih gitu. Kita lebih baik menghindari perselisihan tersebut. Dengan tidur lagi. Nah, itu dia. Tidak tidur lagi. Sikat gigi sebelum subuh ya. Sikat gigi ya sebelum salat subuh. Pertanyaan kedua mengenai masalah imam tarawih yang seperti cepat buruk. Buruk mah di bumi ke langit ya. Gitu ya. Nah, ini mengenai cepat gerakan atau cepat bacaan ini nih? Kayaknya cepat gerakan ya. Gerakan dan bacaan? Iya, dua-duanya lah. Dua-duanya lah. Dari bacaan. Nah, bacaan Quran itu ada 3 metode. Ada tadwir, bukan, tartil, dan tahdzir ya. Tahdzir itu tartil itu lamban kayak qiraat gitu ya. Qiraat yang lama gitu ya, qiraat. Nah, itu ada yang tadwir pertengahan atau murotal, ada tahdir atau al-hadar itu cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu cepat.
Nah, jika cepat dalam bacaan menggunakan metode ketiga itu tidak mengapa. Asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada hukum tajwid dan sifat huruf tersebut. Kata Iya, iya, jadi iya. tidak dirusak hukumnya dengan mempercepat bacaan tersebut. Yang kedua dari gerakan. Jelas gerakan itu harus sempurna, harus tumanina. Minimal tumanina itu selama orang sekira-kira mengucapkan kalimat subhanallah. Nah, itu ya. Tapi kalau misalkan terlalu cepat itu kalau tidak tumanina jelas itu telah merusak rukun salat tersebut. Iya. Jadi kalau imam itu ya dilema ya. Dilema. Di satu sisi gini, jamaah itu ada yang pengen cepat kali. Ada yang ingin lambat ya. Aduh, kok ya sama imam ini mah lama banget. Jadi dipilih imam ya. Saya Jadwal ini mau terawih, jadwal imam ini nggak mau terawih gitu ya. Di satu sisi ada yang pingin lamban aja, biasa aja karena memang nggak kuat. ya, Biasanya itu orang orang yang tua sudah kan. tua gitu ya. Nah, di satu sisi kan itu dilema. Dan yang paling penting tipsnya ketika ya tarawih ya tidak mengikuti, tidak selalu mengikuti apa kata masyarakat, yang lebih baik itu kita ketika menjadi pemimpin itu melakukannya dengan cara yang baik dan benar secara hukum syara. Artinya tumanina dan bacaan sholat sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang berlaku. Itu aja gitu. Mau cepatnya segimana, yang penting kalau bacaannya betul, gerakannya tumanina sempurna, itu tidak mengapa gitu ya. Terlepas dari perselisihan hukum ya. Itu tips dari saya seperti itu aja. Disesuaikan aja gitu ya. Lihat aja karena biasanya makmum itu suka memperhatikan bacaan imam ya, apakah jelas atau tidak gitu ya. Bisa memilah dan memilih lah. Tapi tipsnya untuk netizen ya tetap imam itu sesuatu yang harus diikuti aja. Iya, betul. Mau cepat atau lambat gitu ya, itu harus diikuti. Kalau nggak mau mengikuti mending pulang gitu. Ya pulang aja gitu ya. Menghindari perselisihan. Menghindari perselisihan gitu ya. Mau 11 silahkan, mau 23 silahkan, Iya. 31 silahkan itu ya. Mantap. Jadi hindari perselisihan ya. Pertanyaan selanjutnya dari ini Pak Colorful. Pak underscore colorful ya. Bagaimana jika kita punya utang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Dan bagaimana mengganti puasa tahun lalu sementara jumlah harinya tidak ingat? Nah, tips untuk hari yang memang lupa lagi atau memang lupa jumlah, memang tips bukan tips ya, tapi dalam syariat itu ada yang istilahnya uzur syar'i itu. Jadi marid, nah marid ini bisa marid secara fisik atau marid secara syar'i. Kalau marid secara fisik itu biasanya orang udah sakit, orang nggak kuat saum misalkan, itu boleh meninggalkan saum Ramadannya tidak di hari itu dan boleh diganti di hari yang lain, dan jumlahnya harus sesuai dengan hari yang ditinggalkan ketika dia tidak saum Ramadan. Adapun ada yang marid secara memang secara syariat itu dikatakan marid, contoh haid, nifas, ibu menyusui, itu juga marid, dikatakan marid. Dan yang ketika itu terjadi pada seseorang, hendaklah dia menghitung secara sempurna hari yang ditinggalkan, kemudian diganti di hari yang lain. Itu tipsnya, harinya itu harus pas sekali. Nah, ini kan kasusnya berbeda harinya ya. Maksudnya lupa gitu, 5 atau 7. Nah, di sini ambil hari yang lebih banyak. Misalkan 7. Di antara 5 atau 7 itu, misalkan contohlah ambillah 10 hari gitu ya. Ambil 10 hari karena kode itu tidak harus berturut-turut. Kita mampu hari ini laksanakan. Ya, hari ini laksanakan. Hari yang lain laksanakan. Itu tipsnya ya. 10 ya, misalkan kalau misalkan 7 aslinya, kita selalu 10, otomatis yang 7 itu sudah terkodo ya. Yang 3-nya mudah-mudahan jadi kebaikan atau bisa jadi ibadah sunnah mungkin.
Iya itu. Adapun yang tertinggal di bulan Ramadan sebelumnya, sekarang sudah datang Ramadan yang baru itu membaca salah satu pendapat bahwa tetap qada itu tidak bisa gugur, harus diganti, tetap hitungannya balas dengan hari jumlah yang ditinggalkan dengan membayarkan makanan Fidyah. makan fidyah Oh, itu iya. ya, itu ya sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan, makanan apa yang menjadi pokok kita sehari-hari dan disediakan ke orang itu untuk saum yang tertinggal. Dan boleh jadi ada pendapat yang lain itu fikih, karena kalau fikih itu, sifat fikih itu adalah membuka ranah pendapat, karena ini fikih ini berbicara furu, hukum cabang yang memungkinkan akan terjadi perbedaan pendapat. Ini mah tips ya, boleh jadi salah pendapat saya ya, ya bolehlah kalau salah mah diingatkan itu ya. Iya. Nih ada pertanyaan terakhir dari Hamzah Smith. Apa hukumnya nunggu buka puasa sambil minum es kelapa? Hukum puasa sambil buka puasa sambil Sambil minum es kelapa. Oh iya, ini jadi. minum es kelapa nunggu azan dulu di minum es kelapa. Itu pertanyaan apa ya? Gimana menurut kamu? Jadi saya yang ingin menanyakan, ingin balik tanya gimana nih punya. Ya untuk hal itu mungkin ya jelas lah Batal tidak ya. spesial, bukan tidak batal karena dia gak puasa. Masa orang gak puasa disebut batal ya? Oh iya benar. Kan dia gak puasa, gak ada hukum di sana. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, baru masuk. Bolehkah sholat tarawih terputus-putus? Misalkan sholat tarawih baru 2 rakaat tapi perut sakit. Boleh, Boleh? boleh. Kemudian menyempurnakan bilangannya 11 rakaat misalkan ya, karena memang syariat berjamaah itu hanya tidak mutlak harus selalu berjamaah ya. Boleh jadi keutamaannya itu diakhirkan atau di pertengahan malam atau di akhir malam, itu juga tidak mengapa gitu ya. Yang penting jumlah bilangannya sesuai dengan ketentuan syariat, 4 4 3 gitu ya, 2 2 2 2 2, kalau 2 2 3 misalkan ya. Satu terakhir ini. Ya satu ya itu ya. Tapi ada yang langsung 3, ada Oh, yang iya. 2 1 gitu ya. Yang penting jumlah rakaatnya disempurnakan saja gitu ya. Dengan menutup sholat malam dengan kegiatan sholat witir. Terputus-putusnya kadang capek. Terus ini dari saya pernah lihat atau baca lah. Ada kan sebagian orang yang memang malamnya itu tidak sempat untuk tarawih. Iya. Karena memang dia pekerjaannya atau mencari nafkahnya itu malam. Bagaimana pendapatnya untuk yang seperti itu? Untuk yang seperti itu meninggalkan sholat Tarawih. tarawihnya. Terlepas dari hukum sholat tarawih adalah sunnah ya, justru itu kesempatan kita untuk menambah kebaikan ya. Jadi tarawih itu nggak wajib. Kalau wajib ya jelas, kalau ditinggalkan ya jelas dosa ya. Nah itu untuk tipsnya agar tetap misalkan bisa melaksanakan sholat itu bisa dilakukan secara pribadi atau ketika waktu luang ketika bekerja, karena nggak mungkin selama malam itu dia terus bekerja, pasti ada waktu istirahat. Bisa digunakan istirahat itu selain untuk makan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah untuk melaksanakan qiyamul Ramadan ya. Qiyamul Ramadan bisa dilakukan misalkan jam 12 malam istirahat misalkan, itu bisa digunakan untuk melaksanakan. Agar apa? Kita tetap bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan tidak meninggalkan sesuatu yang pokok, yaitu adalah mencari nafkah. Ya, karena memang kedua-duanya adalah hal yang bernilai ibadah tentunya di sisi Allah. Mantap sekali. Terima kasih. Ini banyak pertanyaan yang terjawab, banyak ilmu baru, Ya. banyak pengetahuan baru juga. Terakhir. Ya. Coba
tips dan triknya supaya tipsnya nggak ada trik menurutnya. Tipsnya. Tipsnya supaya puasa saya, puasa teman-teman sekalian juga lebih bernilai spesial gitu. Kembali lagi, harusnya itu pertanyaan di awal sebelum Ramadan ya. Iya, nggak apa-apa lah. Karena memang ya biasanya jika sambutannya bagus, di dalamnya pun akan bagus. Jika sambutannya biasa aja, maka dalamnya pun Biasa aja. biasa aja. Makanya ada kalimat man soma Ramadana imanan wah tisaban gufiro lahu mata kodama min dam itu. Jadi barang siapa yang ketika datang saum dia sambut dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan bahwa di bulan Ramadan ini Allah akan membuat diri kita lebih berkualitas sehingga kita memperbaiki kepribadian yang buruk di waktu sebelumnya dan akan memperbaiki hari yang akan datang, gitu kan? Maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya yang telah lampau. Bayangkan Dwiko misalkan punya anak nih, punya anaknya itu merantau jauh, kemudian datang pasti menyambut dengan penuh kebahagiaan karena toh kita tidak bertemu sejak lama. Nah, Ramadan itu hanya sekali ya dalam satu tahun, itu ya 30 hari atau 29 hari ya selama satu bulan. Itu kita harus menyambutnya dengan penuh rasa kebahagiaan karena kita tidak selamanya akan bersamanya. Suatu saat Ramadan itu akan pergi lagi, termasuk anak yang datang tadi. Kita harus bahagia ketika bersama itu. Gunakan momen-momen kebersamaan itu dengan mempererat hubungan itu sehingga ketika pergi ada kesedihan tidak? Ada kesedihan. Makanya sahabat ketika Ramadan pergi dari mereka bersedih. Datangnya Ramadan mereka bahagia, perginya Ramadan mereka bersedih. Datangnya anak yang tadi bahagia karena sudah tak lama bertemu, dan kebersamaannya itu digunakan momen-momen untuk mendekatkan hubungan mereka. Iya, betul tidak? Betul. Pas pergi tersedih. Nah, Ramadan kita harus memaknai Ramadan ini. Makanya harus diawali dengan sambutan yang penuh harapan dan rasa keyakinan yang tinggi sehingga pas di Ramadan pergi itu akan sedih. Jangan sampai gini, datang Ramadan biasa, pergi Ramadan biasa aja gitu ya. Gak ada yang spesial ya. Jadi yang dipikirkan baju, kue atau sebuah kaleng yang isinya rangginang misalkan. Ada kan sebuah produk ya emak-emak gitu ya, macam produk gitu ya, pas dibuka ranginang di opak padahal sendirian ada rek di imam teh waper heula gitu ya, karena memang enak itu sekali waper, pas dibuka ya rangginang. Itu prank yang ya datangnya setahun sekali itu tiap prank. tahun itu. Tiap tahun ya untuk opak untuk alat jahit ya itu nuhun. Ya, lumayan ilmunya mantap pisan. Sami-sami. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ilham, juga terima kasih kepada saudara-saudara, teman-teman netizen yang sudah bertanya. Semoga pertemuan kali ini menjadi berkah dan menambah ilmu. Alah, kekarangan iya mah penuh dengan ilmu. Ya, akhir kata, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.